Kita akan membahas video kali ini tentang tetap selalu pertanyaan teman kita di kolom curhatan, kolom komentar, dan di IG. Dia bertanya, merpati jantannya kalau digeber di atas kolongan, itu telat respon. Pasti keduluan lawannya daripada dia dulu yang turunnya. Nanti saya bingung ini ngasih judulnya apa, pokoknya ditonton aja, didengerin aja, semoga bisa bermanfaat untuk semua ya, untuk kita semua. Hasil sharing kali ini. Salam Merpati Lovers Indonesia. Kita bikin video pagi nih sebelum beraktivitas ya. Pertanyaan teman kita ini, bermasalah dengan jantannya telat respon saat digeber betina. Entah kalimatnya beda-beda sih ya, setiap daerah ya. Saat digeber, saat dikelepek, beda-beda kalimatnya. Jadi dia udah di atas kolongan, saat dikelepek atau digeber sama betinanya, dianya telat respon. Bukannya nggak mau ngolong cuman telat respon. Ini nggak murni jadi kesalahan si merpati. Dan nggak murni juga jadi kesalahan si pemilik. Enggak, ini ada beberapa kesalahan dan ada beberapa hal yang harus dimengerti dari teman-teman terhadap merpati yang tersebut atau terhadap ciri merpati yang tersebut yang bertingkah seperti tersebut. Sebelum saya lanjutkan videonya, untuk teman-teman sana, terima kasih banyak penonton lama, tanpa kalian channel ini nggak ada apa-apanya. Untuk penonton baru, selamat datang di channel Full Dengan Masalah, semoga betah. Silahkan sharing di kolom komentar atau di IG. Nanti link IG-nya saya share di deskripsi atau di kolom komentar, bisa, tenang aja. Penonton baru jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Tolong jangan di skip videonya biar kita sama-sama paham. Lanjut deh. Tentang permasalahan yang tadi. Permasalahan yang kita bahas kali ini, si merpati jantan yang telat respon saat digeber atau saat kita kelepek di atas kolongan, itu saya bilang bukan murni kesalahan dari si merpatinya atau bukan murni juga kesalahan dari si pemilik yang melatih. Enggak juga. Kita bahas kali ini untuk awal tentang si pemiliknya aja dulu deh. Atau joki gebernya atau joki kelepeknya. Atau memang itu saat dilatihnya ada kesalahan saat melatih. Biasanya untuk kesalahan yang saat melatih ini yang paling fatal itu saat latihan, mentang-mentang dianya tinggi stabil. Ya, mentang-mentang dianya tinggi stabil, selalu diambil di atas kolongan, selalu dikolongin, selalu diambil atas pala atau jam 12 manuver, biasanya begitu. Jadi setelah dia dewasa, dia akan terbiasa seperti itu. Walaupun kita kelepek, kita geber dari jam 10 atau bahkan jam 11, tetap aja dia sudah terbiasa saat latihan waktu dia kecil, saat waktu dia piyik. Itu memori yang tersimpan dan karakter itu pun jadi seperti itu. Makanya untuk menciptakan piyik, walaupun dia punya karakter dari induk keturunan, hati-hati. Itu saran saya. Saran ya, saya nggak ngajarin loh. Nggak ngajarin sama sekali. Ini hanya saling sharing, saling tukar pikiran antara kita sesama penghobi ya. Nah, selain kesalahan itu, ada banyak faktor. Dari kesalahan saat pelatihan, waktu awalnya dulu sebelum dia dijadikan player, saat jadi bahan player masih ya. Lalu bisa jadi birahinya yang kurang. Tolong diperhatikan, ada banyak faktor. Setelah birahi kurang, ada juga dia nggak cocok dengan betinanya. Jadi dia nggak terlalu respon dengan betina yang warna seperti itu misalkan. Misalkan dia nggak respon ke betina yang polos warnanya, coba kita kasih yang ada lampitnya, yang ada telampiknya, atau yang ada selapnya, coba dites gitu loh.
atau ganti warna yang lebih cerah kalau memang jodohnya warnanya gelap, atau memang misalkan jodohnya cerah, coba diganti yang warna gelap. Di ini aja deh, apa ya, kita coba sendiri. Tetapi walaupun nanti seandainya udah diganti jodohnya, kalau memang dia memang karakternya sudah tercipta seperti itu saat kita latih piik, ya mau nggak mau memang begitulah karakternya, berarti karakternya manuver. Kalau karakter manuver, kita nggak bisa main di kalangan atau di golongan yang memang rata-rata penghobinya khusus bermain merpati yang tingginya cuma 3/4. Kalau khusus manuver seperti ini, merpati ini harus bermain di track yang jauh, 1 kilo ke atas, dan di daerah atau di lingkup pemain merpati yang hobinya memang manuver. Itu bakalan kelihatan kerja dan kinerjanya. Udah deh, itu pembahasan yang tadi. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan si merpatinya. Kenapa bisa begitu? Tadi untuk pembahasan si pemilik ya, atau saat latihan. Kembali ke pembahasan si merpatinya tersebut. Yang pertama yang harus difahami, kalau memang ini merpati kita beli jadi atau beli di pasar atau entah beli di mana, yang pasti bukan kita yang ngelatih. Kita perhatikan dulu. Perhatikan respon si merpati. Jangan cuma respon saat di lob depan, karena kita main kolongan bukan main balap. Itu beda. Yang kedua, memang itu saya bilang kan tidak murni kesalahan si merpati. Sebetulnya itu sudah menjadi karakter si merpati. Yang disebut itu karakternya manuver. Kalau dia memang selalu nggak mau turun, kalau kita geber, kita kelepek jam 10, jam 11 dia nggak mau turun, dia maunya selalu atas kepala, jam 12 atau jam setengah 1 di atas kepala, itu memang karakter burungnya manuver, jadi nggak bisa diapa-apain kalau menurut saya. Kalaupun bisa dites, cuma tesnya dinaikin birahi, tetap respon apa enggak. Kalaupun birahinya udah full, udah naik, udah cukup tinggi, tapi memang kerjanya masih manuver, dia tetap kerjanya manuver seperti itu, nggak akan bisa dirubah karena memang genetiknya begitu. Tapi kalaupun dia manuver telat respon saat dikelepek betinanya, saat di atas kolongan, itu kuncinya dinaikkan birahi aja. Semakin tinggi birahi si jantan, semakin respon ke betina. Walaupun nggak semuanya terjadi seperti itu. Cuma begitulah cara saya ngakalin merpati jantan yang begitu. Kita naikkan birahinya setinggi-tingginya, sampai birahinya ke betinanya itu luar biasa full ya. Biasanya cepat respon dia kalau udah ngeliat betinanya. Itu menurut saya. Untuk menurut kawan-kawan yang lain di luaran sana nggak apa-apa. Silakan. Anda bebas berkomentar, yang penting masih sopan, bebas mengeluarkan pendapat Anda, yang memang memiliki pengalaman yang berbeda, silakan. Itu menurut saya. Jadi bukannya kesalahan si joki geber, bukan kesalahan si merpati juga. Itu ada kesalahan latihan saat latihan kalau memang dulu kita melatihnya sendiri. Dan bisa jadi itu karakter genetik yang diturunkan dari induk ke anaknya tersebut. Banyak faktor. Itu salah satu faktornya. Jadi saran saya, kalau memang merpatinya telat respon, untuk teman-teman di luaran sana, seperti kejadian pembahasan video kali ini, tolong dinaikkan birahinya setinggi mungkin. Kalau memang ada yang bilang, kalau diloloskan, dieksekusi anaknya, boleh nggak? Silahkan, boleh-boleh aja. Tapi caranya yang benar. Jangan asal-asalan, oke? Siapa tahu dengan cara begitu, jalan keluar atau
cara yang kita lakukan seperti itu, seperti eksekusi piyiknya atau menaikkan birahinya, siapa tahu dia bisa berubah kinerjanya, responnya lebih bagus, jadi nggak ketinggalan turun saat ngolong. Semoga aja. Kalau kita nggak coba, ya kita nggak tahu. Ini merpati kolong. Kalau kita nggak praktek, kita nggak tahu. Cukup ya video kali ini, nanti kepanjangan pusing, nambah gak jelas. Ini aja, nanti silahkan penuhin kolom komentar atas pertanyaan-pertanyaan yang belum difahami, atau di IG biar fast respon aman. Untuk yang belum terjawab pertanyaannya, mohon maaf karena masih agak sibuk. Tapi saya sempatkan beberapa pertanyaan, pasti saya luangkan waktu untuk menjawabnya untuk teman-teman di luar sana. Oke, semoga sehat selalu kawan-kawan di luar sana tanpa terkecuali yang saya kenal ataupun yang nggak saya kenal ya. Untuk penonton lama, terima kasih banyak. Saya nggak bisa menyebutkan satu persatu karena udah banyak banget. Terima kasih banyak, tanpa kalian channel ini nggak ada apa-apanya. Terima kasih banyak, semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya. Untuk penonton baru, terima kasih banyak udah menemukan di channel full dengan masalah, kita sharing-sharing. Semoga betah ya, selalu sehat di luar sana, dilancarkan rezekinya. Jangan lupa subscribe, like, and komennya. Terima kasih banyak, salam merpati lovers Indonesia, selamat pagi.